Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jumpa lagi di channelnya AJM Cilodong. Dan untuk pada kesempatan kali ini di sore ini ada garapan lagi, motornya Mio J, Bang. Nih Mio J. Dan untuk sebelum ke penanganan, kita ini kan sebenarnya sebelumnya ini motor itu kasusnya ngedrop mulu, kata si bapaknya itu. Kasusnya itu ngedrop mulu, dan dari sono sampai ke sini juga sampai dia bawa aki double ya. Tuh. Ntar, maksudnya posisi akinya dia udah bawa jumper 2 biji. Sebenarnya sih ini aki belum lemah-lemah banget ya. Cuman kan jatuhnya kalau misalnya akinya tekor mulu tuh jatuhnya kan motornya mati-matian dia gitu ya. Kalau untuk aki sih sebenarnya masih nyala dia ini. Dah testernya kenapa lagi ini mati. Nah ini posisinya nyala gitu ya, dan ini bawa cadangannya, takutnya kan kata si bapaknya tuh mati di jalan. Ternyata dorong-dorong juga ke sininya disetut, nggak nyampe ke bengkel kita ya. Dan untuk ownernya ini yang punya si bapak ini. Nah untuk keluhannya gimana Pak ini maksudnya? Kemarin akhirnya tekornya udah semingguan ya. Nah ini berarti sebelum tekor itu normal-normal aja motornya gitu. Normal-normal aja kata si bapaknya. Cuman kalau misalnya untuk motor baru ya, maksudnya baru pakai ini ya. Oh iya. Dan untuk motornya itu sebenarnya masih baru Bang. Dan di sini juga sebenarnya kiproknya baru banget nih. Tuh. Untuk kiproknya ini baru. Cuman yang udah saya lihat sih sebenarnya ini bukan originalnya ya. Maksudnya ini KW-annya gitu ya. Dan untuk ngebedain KW-annya itu di sininya juga bisa kita ngelihat Bang. Dari soket ininya juga dia beda ya, tuh nggak kurang rapih gitu. Untuk kalau misalnya part yang ori itu biasanya di sininya halus, lebih halus dari kemasan ininya tuh dia lebih halus. Dan untuk yang ori itu di sini biasanya ada tandanya kayak cat kayak gitu, cat oranye biasanya di sininya. Mau CDI mau ECU mau kiprok, dia kalau originalnya Mio J itu dia ada tandanya di sini. Dan untuk dari kemasannya juga lain tuh, dia babetannya lebih kasar dia kalau misalnya yang KW-nya. Dan di sini ini kiproknya baru. Dan motor ini kalau misalnya penyakitnya Mio J itu kalau misalnya akinya mengalami ngedrop di bagian aki, otomatis kan di bagian pengapian sininya itu gak ada Bang gitu ya. Otomatis kalau misalnya akinya sampai ngedrop pasti motornya mati, ikut mati juga. Nah itu yang dibikin dikeluhin itu motor Mio J, Soul GT, dia Pino FI sama dia posisinya. Kalau untuk kiproknya yang masih pakai kayak gini kayak Jupiter Jet1 tuh sama dia. Nah di sini saya mau robah dulu Bang. Untuk kiproknya ini pakai kiprok NMAX, kiproknya pakai original NMAX ya. Dan di sini kita soketnya pakai kiprok Tiger, sama untuk Tiger dia sama NMAX tuh sama dia tuh soketnya 6 biji gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk dananya pengen miring ya pakainya NMAX. Kalau misalnya pakai beli kiprok Tigernya original tuh lumayan Bang, hampir harganya kurang lebih 300-an. Dan untuk Mio J ini sendiri dia kiproknya kalau misalnya beli baru yang original lumayan Bang, di atas 200 ya. Kalau misalnya beli partnya ini yang originalnya lebih mahal gitu. Yang untuk dananya lebih minim ya caranya kayak gini, maksudnya dipakein kiprok NMAX. Dan untuk kelebihannya NMAX ini di sini bisa dia maksudnya tanpa pakai aki hidup juga bisa normal Bang, maksudnya posisi mesin masih bisa hidup gitu ya. Tanpa pakai aki posisi motor masih bisa hidup. Nah itu untuk kelebihan NMAX. Dan untuk pengisiannya juga dia lebih gede Bang ditimbang pakai kiprok yang si Mio J ini gitu ya. Dan untuk sekarang kita langsung ke perakitannya aja biar gak terlalu lama. Dan kita bisa diperhatiin dari bagian urutan kabelnya. Kalau seumpama misalnya mau ngerubah di rumah bisa juga Bang. Kalau seumpama bisa mau ngerubah di rumah, yang penting kan kita istilahnya ngamati susunan kabel ininya jangan sampai ketukar gitu ya, takutnya ntar malah bermasalah. Dan untuk di sini saya mau liatin cara penyusunan dari kabelnya ini. Nah ini untuk kabel kan ada 5 biji Bang. Dan untuk yang ini, yang oranye ini dia masuknya ke bagian setrum. Dan untuk yang originalnya itu ini kan posisinya saya copot dari soketnya biar aman Bang. Kenapa dicopot dari sini? Jadi sewaktu-waktu kalau yang ini mau dicopot
yang dari bagian soket trigger ini mau dicopot, kita bisa dicopotin tanpa pakai kabel ini, bisa gitu ya. Pokoknya untuk yang di video-video sebelumnya udah saya bikinin juga cara bikin full web motor Mio J apa Soul GT, itu udah saya bikinin di video saya, udah ada pokoknya. Nah di sini saya mau jumperin dulu biar jelas bang. Nah ini ketemunya kan ini kabel yang setrum ke aki ya, setrumnya setrum on kalau yang ini. Nah ini ketemunya ke warna oranye ini, warnanya kabelnya yang warna oranye ini. Duh kurang panjang. Biar lebih jelas aja bang, maksudnya kemarin juga udah ada yang tanya, kayaknya kurang begitu paham gitu ya. Kalau misalnya gini kita lebih jelasin lagi, barangkali ada yang mau pasang di rumah kan jadi enak. Nah, pokoknya ketemunya ini yang oranye ini kan, kalau ngikutin warna ini kan beda ya. Nah ini ketemunya warna ini. Dan untuk yang pengisian yang dari spool yang lama ini ketemunya ke warna ini, hijau nih. Kalau di motor itu kan Honda dia masa ya, kalau warna hijau masa. Kalau ini kan masanya warna hitam ya. Ini ketemunya aslinya warna hitam masanya. Dan untuk masa, nah ini masa dia ketemunya di belah sini bang. Ini pokoknya sejajaran yang warna yang oranye ini ya. Nah ini ketemunya ke sini. Ketemunya ke sini. Dan untuk yang warna ini, warna yang di bawah ini yang kuning ini, dan ini masuknya ke sini bang. Jadi ini saya bikinin jumperan yang soket ini kan ada soket 2 biji nih. Nah yang lawan yang hitam ini, yang lawan kan ini ada kabel hitam sama yang putih ya. Nah ini kan lawannya ini, nah saya ini cabut dari soket sininya, saya cabut keluarin dan di jumper ke sini bang, di jumper nanti masuknya ke sini, ke yang kuning ini. Pokoknya yang di bawah masa tadi ya, kabel yang originalnya kiprok itu. Nah ini masuknya ke sini, yang jumperan yang dari belakang masuknya ke sini nih, masuknya ke sini. Nah begini, jadi ntar kan posisinya diurutin begini ya, masuk lock begini ke soket begini. Nah untuk yang ini dia masuknya itu ke yang kuning ini bang. Nah untuk yang kuning ini sebenarnya bisa bang, tanpa dimasukin dulu ke sini juga bisa, langsung. Kalau seumpama yang sebelumnya ini belum di DC, setrum dari bagian soket ininya belum di DC, ini kan ada soket yang nyambungnya ke saklar kiri. Nah di situ kan ada kabel kuning bang, soket yang aduannya itu dia ada kabel kuning yang dari bawah tuh kan biasanya dicopot. Yang lawannya yang kabel kuning yang dari bawah yang dicopot itu kan biasanya dimasukin keluar output kontak ya. Biasanya kalau misalnya sebelumnya belum di DC itu di DC-in nya itu, sebelumnya AC mau di DC-in kan itu biasanya dicabut salah satu. Nah sekarang kalau misalnya di sininya masih standaran, bisa langsung dari bagian sini tuh di jumper bang. Kita jumpernya ke sini nih. Nah di jumpernya posisinya ke sini, ke yang kabel coklat ini ya. Sama kalau untuk di bagian depan juga sama, dia bisa yang ke dari soket itu, soket switch rem yang warna coklat tuh bisa dia. Ini pokoknya yang keluar kontak aja, yang sambungnya ke warna kabel ini gitu ya. Jadi kalau seumpama ini langsung digabung ke sini, kalau yang dari atasnya masih normal, enak bang. Jadi ke belakang itu lampu malam bisa nyala semua. Dan sekarang kita bisa kontakin. Nah ini kan posisinya nyala tuh, dia sama, jadi udah full DC ya. Nah ini posisinya urutannya kayak gini, pokoknya urutannya kayak gini bang, sambungannya tuh ya.
Maksudnya makanya saya pretelin gini, jadi ntar kalau udah benar-benar rapi baru dirapiin, diikat ke sini gitu ya. Dan untuk kabel massa di sini bisa kita dibaudin dulu bang, dibaudin untuk jalur massanya di sini tuh dibaudin dulu. Dibaudin dulu. Nah sekarang kita hidupin dulu bang. Ini kan posisi masih nyambung tuh kabelnya ya, masih nyambung. Kita bisa dicopot dari bagian sininya. Untuk pengetesan normal enggaknya itu bisa kita cabut dari sini nih, tanpa pakai aki bisa hidup gak ini motor. Nah dicabut begini dulu bang, pisahin dulu. Bentar. Nah sekarang kita kontakin engkol. Nah, ntar hidup gak? Kalau kagak hidup berarti salah deh. Nah posisinya kan hidup bang, jadi tanpa pakai soket aki di sini, jadi posisinya motor masih normal bang. Tuh. Posisinya masih normal ya. Jadi kelebihannya kalau misalnya dirubah pakai kiprok NMAX itu ya, sewaktu-waktu kalau misalnya akinya mati di jalan nggak capek ngedorong-dorong bang gitu. Soalnya kalau misalnya seumpama akinya sampai ngedrop kan motor ginian tuh dia nggak bisa ngeluarin api bang. Jadi posisinya mogok aja gitu kalau posisi akinya sampai ngedrop banget ya. Jadi untuk penjelasannya di video kali ini saya rasa cukup bang. Jadi kalau misalnya seumpama yang masih bisa yang kurang mengerti, maksudnya yang masih kurang mengerti bisa ditanya juga bang, ditanya, masukin aja ke dalam komentar ya. Saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan jangan lupa untuk di-sharein, untuk klik komen dan subscribe nya juga bang. AJM pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.